Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada anak-anakku kelas 10 SMA Negeri 13 Bandar Lampung, ya Bapak mau tanya ini, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, ucapkan bersama-sama, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baiklah anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak sayangi, siswa-siswi SMA Negeri 13 Bandar Lampung, kelas 10, ya. Pada kesempatan kali ini, di video yang sangat pendek ini, ya, Bapak akan mencoba untuk menjelaskan yakni tentang sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam membina umat pada periode Mekkah. Maka sebelum kita memasuki materi tersebut, saya minta mengajak kepada anak-anak sekalian untuk sama-sama mengawalinya dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak sekalian yang Bapak cintai dan Bapak sayangi, ya. Sebelum kita memasuki materi ini, pasti kita akan bertanya-tanya terlebih dahulu. Ya, kenapa? Kenapa kita harus mempelajari materi ini? Ya, maka jawabannya adalah yang pertama, ya, kenapa kita harus mempelajari materi tentang sejarah Nabi yang kaitannya dengan keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam membina umat pada periode Mekkah? Maka jawaban yang pertama adalah agar kita semakin cinta kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan mempelajari sejarahnya, dengan mempelajari bagaimana beliau berdakwah, ya, sampai agama Islam itu sampai kepada kita, ya, maka harapannya adalah kita semakin cinta kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena anak-anak sekalian, ya, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi, Al-mar'u ma'aman ahabba ilaihi fi yaumil qiyamah, yang artinya, ya, bahwa seseorang itu nanti di hari kiamat akan dibangkitkan bersama orang-orang yang paling dia cintai. Maka kalau kita cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW, maka harapan terbesar kita adalah dapat dibangkitkan di hari kiamat bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, mengapa kita harus mempelajari materi ini, ya? Yakni jawabannya adalah agar kita semakin meneladani, mencontoh akhlak baginda Nabi Muhammad SAW. Karena anak-anak sekalian, ya, sekali lagi Bapak ingatkan, Bapak sampaikan bahwa tatkala kita mempelajari sirah nabawiyah, kita mempelajari sejarah-sejarah Nabi Muhammad SAW, maka akan semakin tumbuh rasa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, karena tidak ada satupun kisah, bahkan sepenggal kisah pun dari baginda Nabi yang kisahnya negatif itu tidak akan diketemukan. Semua kisah di dalam baginda Nabi Muhammad SAW dari sejak beliau sebelum lahir sampai beliau wafat, itu tidak ada satupun kisah yang beliau itu pernah berbuat yang tidak baik. Semua kisahnya adalah sangat positif. Semua kisahnya adalah kisah-kisah yang sangat menginspiratif. Tentu ini berbeda kalau kita mencintai kepada selain baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau kita cinta kepada selain baginda Nabi SAW, bahkan maafnya ngomong, misalnya kita cinta kepada tokoh nasional pun, maka semakin kita koreksi, semakin kita belajar sejarahnya dari sejak lahir sampai beliau meninggal dunia, maka kita akan menemukan kekurangan-kekurangan yang ada pada beliau semua itu. Kalau kita cinta kepada Nabi, itu kita tidak akan menemukan sepenggal kisah pun yang negatif. Tapi kalau bukan Nabi, pasti ada kisah-kisah atau cerita di sepanjang hidupnya, dari mulai lahir sampai meninggal dunia, pasti ada kisah yang negatifnya. Maka anak-anak sekalian, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang patut untuk kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang ketiga, mengapa kita harus
mempelajari sejarah Nabi, ya, yakni jawabannya adalah karena Nabi mempunyai akhlak yang sangat-sangat mulia. Beliau mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, bahwa sesungguhnya aku diutus di muka bumi ini adalah dalam rangka untuk memperbaiki akhlak manusia. Bahkan saking baiknya, saking bagusnya akhlak Nabi Muhammad SAW, tak tanggung-tanggung Allah Subhanahu wa taala langsung, ya, memberikan pujian, memberikan sanjungan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di Quran surat Al-Qalam ayat yang keempat yang berbunyi wa innaka la'ala khuluqin azim, yang artinya dan sungguh telah ada pada dirimu wahai Nabi Muhammad, yakni akhlak yang sangat tinggi, sangat bagus dibandingkan makhluk-makhluk yang lainnya. Maka dari sini kita harus semangat untuk mempelajari bagaimana sejarah Nabi Muhammad SAW dari sejak beliau sebelum lahir sampai beliau meninggal dunia. Subhanallah, Masya Allah, Alhamdulillah. Kemudian anak-anak sekalian, ya, pada materi ini kita akan mengerucut kepada bagaimana Nabi berdakwah pada periode Mekah, ya. Nabi berdakwah di Mekah itu bagaimana? Maka boleh kita lihat di menu utama itu ada identitas program. Kemudian nanti kita akan ada peta konsep. Ya, nanti kita akan lihat bagaimana materi belajarnya, dan ingat yang terakhir nanti akan ada latihan dan juga tugas. Maka mohon untuk disimak, mohon untuk dipelajari dengan baik, karena di akhir sesi nanti akan ada latihan dan juga tugas, ya. Mohon nanti diikuti dengan baik dan tugas-tugasnya harus dikerjakan dengan baik. Oke, next. Kita lanjut ke slide berikutnya. Ya, itu bisa kita lihat ada kompetensi dasar, ya, ada tujuan pembelajaran, itu bisa dibaca sendiri ya anak-anak sekalian, ya. Ada menceritakan sejarah dakwah Rasulullah pada periode Mekah, mendeskripsikan strategi dan substansi dakwah Rasulullah pada periode Mekah, dan tujuannya pembelajaran ini adalah, ya, kita bisa, ya, menceritakan sejarah, menceritakan profil dakwah, menjelaskan strategi dakwah, meneladani strategi dakwah Muhammad SAW. Dan kita lihat di peta konsep anak-anak sekalian, ya. Di sana kita lihat ada kondisi masyarakat Mekah, yakni sebelum kenabian Rasulullah SAW. Jadi sejarah dakwah Rasulullah periode Mekah itu ada substansinya, ada strateginya, dan ada juga reaksi-reaksi dari orang-orang Mekah ketika baginda Nabi SAW menyampaikan dakwahnya kepada mereka semua. Kemudian anak-anak sekalian, materi pokoknya ini, nah, kita lihat ini ada tulisan, ya, materi pokok. Maka kalau kita baca pokok itu berarti sudah sangat inti ini anak-anak, ya. Materi pokoknya adalah keteladanan Rasulullah SAW dalam membina umat pada periode Mekah. Ya, di sini ada kondisi masyarakat sebelum, ya, kenabian Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada strategi dakwah Rasulullah pada periode Mekah. Ada substansi dakwah Rasulullah pada periode Mekah, kemudian ada reaksi daripada masyarakat ini terhadap dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian anak-anak sekalian, bagaimana sih kondisi masyarakat, ya, orang-orang Mekah sebelum kenabian Rasulullah SAW? Ya, maka ini na'udzubillah, sebelum Nabi diutus menjadi seorang Rasul, sebelum Nabi berusia 40 tahun menjadi Rasul, ya, ini orang-orang Mekah di zaman jahiliyah ini kelakuannya sangat na'udzubillah min zalik, ya. Bahkan menurut ahli sejarah, kondisi bangsa Arab di zaman jahiliyah waktu itu dalam segi keagamaan, mereka suka menyembah patung-patung berhala serta menyembelih hewan-hewan kurban di hadapan patung-patung itu untuk dalam rangka memuliakan patung-patung berhala, ya. Kemudian mereka pada umumnya orang-orang Mekah itu suka tenggelam dalam kemusyrikan, ya, dan kehidupan yang berpecah belah, suka saling berperang, suka tawuran, suka berantem. Ini adalah perilaku-perilaku Mekah di zaman jahiliyah. Ya, setiap sengketa yang timbul di kalangan mereka, mereka suka menyerahkan penyelesaiannya kepada para pemimpin-pemimpin mereka. Ya, kemudian next, ya, anak-anak, itu ada strategi dakwah Rasulullah SAW pada periode Mekah. Maka di dalam Rasulullah berdakwah ini ada beberapa strategi, ya. Strategi yang pertama, Rasulullah di dalam berdakwah itu melaksanakannya dengan cara bersembunyi, dakwah dengan cara sir, yakni sembunyi-sembunyi.
ya, yang mula-mula beriman kepada Allah Subhanahu wa taala pada kala itu adalah yang pertama istri beliau yaitu Siti Khadijah, kemudian paman beliau yaitu Ali bin Abi Thalib, budak dan sekaligus putra angkat beliau yaitu Zaid bin Harithah, kemudian dari sahabat beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq, yang kemudian disusul dengan sahabat-sahabat yang lainnya yaitu Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Talhah bin Ubaidillah, Abi Ubaidillah bin Jarrah, Fatimah bin Khattab, Sa'id bin Zahid al-Adawi, ya. Karena kenapa? Ya, karena mereka dalam mengimani tentang Allah Subhanahu wa taala adalah yang pertama kali, maka mereka disebut dengan sebutan golongan as-sabiqunal awwalun, yakni orang-orang yang pertama kali mau meyakini, mau memasuki agama Islam di awal-awal kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendapatkan pelajaran tentang agama Islam ini adalah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang dilakukan di rumah sahabat Arqam bin Abil Arqam. Maka anak-anak sekalian, ya, dari nama-nama yang disebutkan tadi itu, ya, orang-orang yang masuk pertama kali di dalam agama Islam ini, sekali lagi mereka punya sebutan sebagai golongan as-sabiqunal awwalun, yakni orang-orang yang pertama kali memeluk agama Islam. Kemudian anak-anak sekalian, ya, strategi dakwah Rasulullah SAW yang berikutnya adalah dakwah secara terang-terangan. Firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Al-Hijr ayat 94 yang intinya memerintahkan kepada Nabi untuk mensyiarkan Islam secara terang-terangan. Maka mulailah beliau mengajak secara terang-terangan kepada penduduk Mekah agar mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara dakwah ini, maka mulailah Nabi dan agama Islam yang beliau sampaikan menjadi perhatian dan bahan pembicaraan masyarakat di kota Mekah. Pada awalnya mereka menganggap dakwah beliau ini dianggap sebuah gerakan yang tidak mempunyai dasar dan tujuan yang benar, sehingga mereka bersikap acuh kepada beliau dan ajarannya. Namun seiring dengan perjalanan waktu, dakwah beliau tidak semakin surut, malah bahkan pengikutnya beliau semakin bertambah dan bertambah banyak. Alhamdulillah. Kemudian anak-anak sekalian, ya, adapun substansi dakwah Rasulullah pada periode Mekah, maka ini dakwah yang dilakukan beliau pada intinya adalah untuk menegakkan kalimat tauhid, yakni kalimat la ilaha illallah, yang artinya tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, dengan segala konsekuensinya. Menegakkan kalimat tauhid tersebut bukanlah perkara yang mudah, sebab hal itu harus diikuti dengan sikap dan perbuatan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Pada proses dakwah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengandung makna mengeluarkan dari zaman kebodohan ke alam yang terang benderang, yaitu meninggalkan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir, yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Kemudian anak-anak sekalian, inilah reaksi yang ada pada masyarakat Mekah terhadap dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada reaksi orang-orang yang menerima ajaran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagi orang yang menerima ajaran baginda Nabi, mereka reaksinya adalah meyakini bahwa apa yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah berdasarkan wahyu. Kemudian yang kedua,
Mereka meyakini bahwa keteladanan Nabi Muhammad SAW yang dilakukan dalam kesehariannya, kemudian ajaran yang dibawa beliau bersifat sangat-sangat rasional, alias bisa diterima dengan akal sehat manusia. Kemudian yang keempat, dalam melakukan syiarnya, beliau tidak pernah sekali-kali melakukan kekerasan. Beliau tidak pernah memaksa orang lain, memaksa agama lain untuk memasuki agama Islam. Beliau tidak pernah menggunakan dakwah dengan cara kekerasan. Kemudian anak-anak sekalian, adapun reaksi masyarakat Mekah terhadap dakwah Rasulullah SAW yang mereka menolak tentang ajaran Nabi Muhammad SAW atau disebut sebagai orang-orang yang kafir yang menolak tentang ajaran Nabi, mereka ada yang merasa khawatir. Ya, reaksi mereka merasa khawatir terhadap Tuhan mereka. Ya, mereka khawatir kalau Tuhannya tidak disembah oleh masyarakat Mekah lagi. Kemudian reaksi yang kedua, mereka meyakini bahwa ajaran yang disampaikan Rasulullah bertentangan dengan ajaran yang mereka lakukan selama ini. Mereka takut akan kehilangan kekuasaan, juga itulah reaksi orang-orang kafir yang tidak mau menerima ajaran Nabi Muhammad SAW. Kemudian adapun orang-orang yang hanya pura-pura menerima ajaran Nabi Muhammad SAW atau orang yang disebut orang-orang munafik, ini mereka hanya ingin menghancurkan Islam dari dalam. Dia pura-pura ingin masuk agama Islam, pura-pura menjadi seorang mu'alaf, tetapi tujuannya hanya untuk menghancurkan, merusak citra Islam dari dalam. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Dan mereka juga ingin merebut kekuasaan Nabi Muhammad SAW. Jadi inilah orang-orang yang kafir, orang-orang yang munafik. Maka anak-anak sekalian, ya, itulah materi yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dari materi yang singkat ini dapat kita ambil pelajarannya, ya, yang baik-baik, ya, agar kita bisa meneladaninya, agar kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Kemudian di sini ada latihan dan tugas, ya. Latihan dan tugas ini Bapak tampilkan dan nanti akan Bapak sampaikan melalui Google Form, ya. Nanti tolong diisi, ya, ini latihan dan tugasnya. Ya, mungkin itulah yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadikan kita semakin cinta lagi kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.